Ya. Contoh geowisata di Kabupaten Bogor ya. Kalau yang di Jogja minggu lalu sudah kita sama-sama ya, kita sama-sama dengarkan, bahkan ada yang sudah testimoni ya, menyampaikan ada cerita apa sih gitu ya. Ada 3 komponen geowisata, yaitu ada alam ya, biotik, abiotik, dan culture ya. Biotik, abiotik, dan culture. Ini yang harus diinterpretasi. Walaupun kemudian di dalam melakukan interpretasi atau informasi, menyusun informasi, itu ada informasi umum dan informasi khusus. Tetapi ketika kita sudah punya daerah atau punya kawasan ya gitu ya. Indonesia itu sangat luas ya, dengan kondisi geologi yang sangat beragam dan variasinya juga ditentukan oleh kontrol tektonik yang sangat luar biasa sebagai bagian atau dampak dari tepian lempeng aktif ya. Ada 3 yang menunjam, yaitu dari arah selatan itu ada 2, lempeng India dan lempeng Australia. Lalu dari arah timur itu ada lempeng Pasifik yang menunjam ke arah Indonesia. Nah, ini memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap kondisi geologi, baik struktur geologi, geomorfologi, proses-proses geologi yang berlangsung di dalamnya, ada proses sedimentasi, kemudian vulkanisme, bahkan juga berpengaruh terhadap eksternal ya, seperti perubahan iklim dan denudasi yang diikuti dengan denudasi. Nah, salah satu contoh itu adalah di Kabupaten Bogor. Nah, ini adalah wilayah secara umum keragaman geologi yang ada di Jawa Barat ya. Dan Jawa Tengah sudah minggu lalu. Apa saja yang dimiliki? Geologi wilayah Bogor disusun oleh batuan berumur Miosen hingga Pleistosen ya. Dari Miosen hingga Pleistosen. Dari batuan metamorf, sedimen hingga batuan vulkanik dan batuan masa kini yang disebut endapan aluvium atau aluvial deposit. Batuan-batuan ini tersebar di seluas Jawa Barat ini. Kalau dari arah barat ya, saya ini anotasinya kok dimatikan ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang berwarna biru di Anyer ini ya, di Anyer itu di ujung barat ya, warna biru dan warna krem ya, atau warna biru, krem, ungu, dan coklat ya. Ini. Oke, ini annotation. Sudah nyala. Oke ya. Jadi ini adalah batuan vulkanik. Ya, ini adalah batuan vulkanik. Kemudian ada yang warna biru. Yang berwarna biru ini adalah batuan karbonat, batuan sedimen. Kemudian ada yang warna putih. Ya, warna putih atau abu-abu terang ya, abu-abu terang. Ini adalah batuan-batuan yang disebut sebagai endapan aluvium. Tetapi kita lihat ada beberapa morfologi ya, morfologi yang sangat mengganggu saya ini ya. Mengganggu saya. Sementara di sini kita ada punya batuan-batuan vulkanik. Kalau yang biru tua itu adalah vulkanik berumur Pleistosen hingga Holosen. Ya. Kemudian yang berwarna krem ini adalah vulkanik yang dikenal dengan formasi Banten Tuff, ya Tuff Banten. Kemudian ke arah timur itu ada yang berwarna kuning, kemudian coklat masih ya. Ini juga masih vulkanik ya, ini masih vulkanik. Kemudian ke arah timur lagi Bogor ini ya, Bogor juga masih vulkanik ya. Bahkan di sini kita melihat ada yang berwarna ungu, batuan metamorf, kemudian ada warna hijau, batuan sedimen. Ya.
Ini yang batuan sedimen. Tetapi di batuan sedimen ini pun juga ada batuan-batuan yang berwarna merah. Yang berwarna merah kita tahu ya itu adalah batuan beku. Ya, batuan beku. Nah, batuan-batuan ini seakan-akan seperti banyak sekali gunung api ya, banyak sekali gunung api yang berada pada lingkungan yang bermacam-macam dengan umur yang bermacam-macam juga. Kalau kita lihat di sebelah selatan di sini ya di daerah Sukabumi Selatan ini ya. Ini kita melihat ada yang macam-macam tetapi di dalamnya seakan-akan tertanam di dalam yang berwarna coklat. Yang berwarna coklat tadi adalah batuan vulkanik ya. Ini adalah batuan vulkanik gitu. Kemudian ada yang warna abu-abu tua ya, abu-abu tua. Itu adalah batuan metamorf, masih metamorf tapi semi ya, semi metamorfisme. Kemudian ada coklat lagi, di dalamnya ada ungu lagi dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini seakan-akan variasi litologi yang ada di dalam lingkungan geologi ini itu sangat beraneka ragam dan inilah memang kondisi yang dimiliki oleh Jawa Barat. Ya, di Jawa Barat seperti ini. Terdiri atas berbagai macam batuan dari yang berumur prakapur ya, dari yang berumur prakapur, yang ungu ini prakapur. Adalah batuan metamorf ya, prakapur batuan metamorf hingga yang berumur Holosin. Ya, Holosin. Holosin contohnya adalah endapan, aluvium, dan vulkanik. Nah, apa istimewanya? Istimewanya apa? Istimewanya di daerah ini ada Geopark Nasional Pongkor, ya, Geopark Nasional Pongkor, dan ada Geopark Ciletuh. Yang Ciletuh itu masih baru ya. Geopark Nasional Pongkor dan Geopark UGG Ciletuh. Nah, kenapa demikian? Karena memang ada yang sangat menarik dan harus dilakukan konservasi. Nah, konservasi itu tadi yang akan memberikan kontribusi kepada kegiatan pariwisata yang berbasis pada konservasi dan geologi. Ada apa toh di dalamnya? Satu, ada yang menjelaskan di situ bahwa dulu sebelum masa kini daerah ini adalah lautan. Ya, daerah ini adalah lautan. Di dalam lautan itu ada aktivitas magmatik atau aktivitas vulkanik. Ya, aktivitas magmatik atau aktivitas vulkanik. Sejak kapan itu? Sejak Prakapur ya hingga tersier. Ya, ditunjukkan oleh apa? Ini tadi dari peta geologi tadi bahwa di situ ada batuan-batuan pratersier yang berada di satu tempat-tempat tertentu dalam lingkup kegiatan atau geologi gunung api yang bervariasi umur juga. Ya, umurnya bervariasi. Dari ada yang tersier, kemudian kuarter, bahkan yang kuarter pun juga ada yang masa kini. Ya. Jadi seakan-akan di sini ada kegiatan geologi yang dari waktu ke waktu itu berevolusi atau berubah. Ini harus dijelaskan kepada pengunjung ya, kepada pengunjung di dalam kegiatan geowisata. Namanya adalah informasi khusus tadi. Ya, informasi khusus tadi. Kalau informasi umumnya tadi sudah disebutkan ya. Ya, informasi umumnya semua orang sudah tahu. Ini informasi khusus. Jadi dimulai dari adanya lingkungan lautan. Nah, dulu di zaman-zaman dikatakan di awal-awal kehidupan dulu ada cerita namanya Sangkuriang gitu ya, Sangkuriang. Cerita legenda ya, legenda Sangkuriang. Dikatakan bahwa Sangkuriang itu lahir dari seorang ibu yang sangat cantik, Dayang Sumbi ya. Seorang ibu yang sangat cantik namanya Dayang Sumbi, seorang putri raja gitu. Nah, tetapi ibu ini wanita ini dulunya sebenarnya adalah putri. Jadi ayahnya adalah seorang raja tetapi ibunya itu bukan manusia ya. Jadi seperti burung gitu atau semacam burung gitu. Lahirlah Dayang Sumbi.
Kemudian Dayang Sumbi dirawat oleh ayahnya, ya, dirawat oleh ayahnya. Tetapi ada sedikit permasalahan waktu itu ya, sehingga kemudian Dayang Sumbi ini diungsikan untuk gitu ya, supaya nanti. Tapi proses proses kelahirannya pun juga sangat lucu ya, sangat aneh ya. Jadi dikatakan bahwa si raja ini, saya lupa namanya ya. Si raja ini buang air gitu ya, buang air di hutan gitu. Buang air di hutan, kemudian tiba-tiba ada seseorang, ada ya penjelmaan gitu ya. Seseorang yang kemudian hamil gitu. Ya hamil dan lahirlah Dayang Sumbi gitu. Itu seperti itu. Tapi ya itu adalah dongeng atau legenda yang sebenarnya bisa dijelaskan, ya dijelaskan secara alamiah gitu. Kok bisa sih pipis bisa menghasilkan bisa melahirkan seorang bayi gitu ya? Yang pipisnya pipis apa gitu yang dipipiskan. Nah, biasanya cerita seperti ini itu memang dibuat oleh mungkin pujangga atau mungkin oleh seorang penulis dulu yang ada di daerah itu, tetapi dengan berbagai kiasan atau fatamorgana yang ditujukan untuk membuat citra penguasa, ya, citranya agar lebih baik, ya, citranya lebih baik. Bisa itu adalah pesanan, bisa itu untuk menutupi satu hal atau segala hal yang berhubungan dengan kisah atau perilaku dari penguasa itu. Itu seperti itu. Tapi ya enggak mungkin ya kalau orang hanya buang air, kemudian, buang air itu mengenai satu binatang gitu ya. Kemudian binatang itu bisa melahirkan seorang bayi, apalagi cantik sekali, ya. Nah, ini adalah tugas kalian untuk menjelaskan interpretasi itu dari cerita, ya, dari cerita yang sudah ada, legenda yang ada, yang berkembang di masyarakat, kemudian diinterpretasi hubungannya dengan data geologi dan juga data sejarah. Kok bisa ada di laut ya? Kan dulu kan di laut gitu ya, di laut dan ada gunung api. Ya bisa saja si raja itu berkuasa di area gunung api itu, kan gunung api kan subur, ya subur. Dan karena kesuburannya maka ditinggali oleh berbagai aktivitas manusia maupun yang lain gitu ya. Nah, ini menghasilkan atau membentuk suatu pemerintahan ekosistem. Dan ekosistem ini yang kemudian akan berperan kemudian setelahnya. Ada proses pengendapan material sedimen seperti batu pasir dan batu lempung. Di area ini ya, ada proses pengendapan. Nah, ini juga bisa saja terkait dengan tadi ya, dengan si Dayang Sumbi tadi yang kemudian karena ada bencana, kemudian diungsikan ke hutan gitu ya. Bencananya banjir kalau tidak salah waktu itu ya. Jadi banjir. Yang inilah yang bisa menghasilkan batu pasir dan batu lempung. Kemudian ada aktivitas magmatik ya, ada aktivitas magmatik menghasilkan aktivitas gunung api. Oke. Tetapi ketika gunung api ini muncul, si Dayang Sumbi ini pada waktu itu karena di hutan, tidak ada siapa-siapa ya, tidak ada siapa-siapa, hanya ditemani oleh peliharaannya atau yang menjadi penjaganya. Jadi hanya berdua waktu itu. Dikisahkan penjaganya itu seekor anjing ya, anjing. Anjing ini setiap hari melayani si Dayang Sumbi apapun yang dibutuhkan oleh Dayang Sumbi, anjing ini yang melayani. Nah, suatu ketika kan si Dayang Sumbi sedang menenun gitu ya, menenun, kemudian alat tenunnya itu jatuh, ya jatuh. Tapi dia tidak bisa mengambil karena kakinya sedang dipakai untuk menginjak tenunnya, kemudian tangannya tidak mampu untuk meraihnya, sehingga kemudian berucaplah dia, barang siapa yang bisa membantuku untuk mengambil alat tenun itu, maka akan, kalau laki-laki akan kujadikan suami.
Kalau perempuan akan kujadikan saudara. Nah, ternyata yang mengambilkan itu adalah temennya itu, yang menemaninya itu, seekor anjing itu, gitu, seekor anjing ya. Jadi bisa kalian interpretasi, anjing itu siapa toh? Anjing itu apa toh? Gitu ya. Anjing itu, yang dimaksud dengan anjing itu diinterpretasi. Apakah dia benar-benar seekor anjing penjaga? Ataukah dia sebenarnya adalah manusia, ya, manusia yang diberi tugas oleh raja, oleh ayahnya Dayang Sumbi untuk merawatnya, untuk menemaninya gitu. Sebenarnya manusia dia, hanya saja kastanya lebih rendah gitu. Kastanya lebih rendah. Karena anjing itu kan sifatnya melayani, melayani dan menjadi menjadi guide ya, menjadi apa, pelindung gitu, pelindung bagi majikannya itu, melindungi majikannya dan dia sangat penurut ya, itu anjing kan sangat penurut. Nah, anjingnya itu yang mengambilkan. Dayang Sumbi agak sedih gitu ya, agak sedih, agak kecewa kok yang mengambilkan si anjing gitu. Tetapi karena sudah punya janji ya, sudah bersumpah gitu ya, bahwa nanti yang akan mengambilkan itu kalau laki-laki akan menjadi suaminya, kalau perempuan maka akan menjadi saudaranya gitu. Maka mau nggak mau, Dayang Sumbi kemudian menikah ya, menikah kawin dengan si anjing itu. Bisa nggak kalau manusia menikah dengan binatang? Kan nggak bisa. Gimana caranya menikah? Kan nggak bisa juga, ya. Ya toh? Kemudian gimana caranya si anjing bisa menghamili si Dayang Sumbi? Juga nggak bisa, nggak akan bisa itu. Ya. Tetapi ternyata setelah kejadian itu Dayang Sumbi hamil, punya anak yang namanya kemudian Sangkuriang. Ya, Sangkuriang ini anaknya nakal gitu ya, agak nakal. Suatu ketika Sangkuriang ini berburu ditemani oleh anjingnya tadi, ya. Tetapi si Sangkuriang ini karena nakal kemudian membunuh anjingnya, ya, membunuh anjingnya. Lalu pulanglah. Nah, ketika pulang ditanya oleh ibunya, "Di mana anjingnya?" "Sudah mati, aku bunuh." Maka kemudian ibunya ini marah besar. Marah besar, saking marahnya kemudian Sang Kuryang dipukul pakai entong kayu gitu ya di kepalanya dan diusir. Dikasih tahu kalau anak itu tidak tahu diri gitu sehingga diusir. Jadi kalau itu benar-benar adalah seekor anjing, tentu ya tentu Dayang Sumbi tidak akan semarah itu, ya tidak akan semarah itu. Dan kalau itu adalah seekor anjing saja, bukan sesuatu, bukan seseorang gitu ya, bukan bukan bagian sangat berarti dalam hidupnya gitu. Maka tentu dia akan lebih memilih anaknya ya, lebih memilih anaknya daripada yang sudah ya sudahlah pasti akan seperti itu. Toh itu hanya anjing saja gitu. Toh itu hanya binatang piaraan yang selama ini menemani mereka gitu. Tetapi pasti ini adalah seseorang ya, seseorang yang sangat berarti, sangat punya punya apa, nilai ya, nilai sangat bernilai bagi kehidupan mereka. Sang Kuryang pun juga mafhum waktu itu ya, mafhum bahwa si anjing ini mempunyai karena pada waktu, Sang Kuryang marah dan membunuhnya itu karena di ditahan atau dilarang oleh si anjing jangan membunuh itu atau jangan mengganggu itu gitu kan, sehingga dia marah. Jadi, Sang Kuryang yang sudah pergi tadi kemudian dia semakin dewasa ya, jadi tidak tahu lagi, tidak takut, tidak tahu lagi kayak apa ibunya gitu yang sudah lupa. Tetapi ibunya ini berdoa supaya bagaimana dia tetap awet muda sehingga nanti si Sang Kuryang itu masih mengingat dirinya gitu. Nah, dia makan makanan yang bergizi ya, makan makanan daun-daunan gitu atau vegetarian. Nah, ini juga bisa diinterpretasi bahwa vegetarian itu bagus ya, bagus dan sangat sangat, menyehatkan gitu. Ya, tidak tidak, membuat
seseorang itu menjadi mudah sakit atau mudah tua gitu. Tapi dengan memakan makanan yang vegetarian itu, maka wajahnya akan menjadi semakin akan awet muda gitu. Nah, suatu ketika betul bahwa sang kuryang ini sudah dewasa waktu itu, kemudian dia tanpa sengaja menemukan ibunya, ya menemukan ibunya. Tapi lupa bahwa itu adalah ibunya. Si ibunya nggak lupa ya, nggak lupa dengan luka yang ada di keningnya. Jadi tahulah bahwa itu adalah putranya yang selama ini telah dia usir, ya telah dia usir. Kemudian makin lama sang kuryang jatuh cinta kepada ibunya, tetapi ibunya tidak mau karena dia anaknya sendiri ya, sudah dikasih tahu, "Kamu nggak bisa menikahi saya karena saya adalah ibumu." Tapi sang kuryang tetap tidak mau, ya tidak mau tahu, ya sehingga kemudian ibunya itu gimana caranya supaya bisa menggagalkan keinginan dari anaknya itu. Maka kemudian dimintalah membuat perahu, ya perahu. Jadi lautan tadi itu adalah menghubungkan dari satu area ke area yang lain ya. Itu kalau dari interpretasi geologinya, alamnya gitu. Kenapa kok si Dayang Sumbi mau ada perahu? Karena pasti di sekitar Dayang Sumbi itu ada air, ya ada tubuh air. Ya, tubuh airnya itu yang bisa jadi adalah bisa laut, bisa danau ya. Bisa laut, bisa danau gitu. Tapi yang jelas dia membutuhkan perahu supaya bisa mengarungi ya, mengarungi atau bisa meninggalkan lokasi itu atau bisa kemana dia mau gitu. Tapi perahu ini harus besar karena akan memuat semua penduduk atau semua masyarakat atau binatang-binatang yang ada di situ. Nah, artinya Dayang Sumbi tidak sendirian waktu itu. Pasti ada komunitas, ada ekosistem yang ada di situ. Ya, itu pasti seperti itu. Kemudian setelah itu Dayang Sumbi bilang harus dalam waktu semalam, ya harus dalam waktu semalam untuk bisa membuat perahu itu. Sang Kuryang pun menyanggupi ini pasti akan jadi dalam waktu semalam. Dayang Sumbi sangat ketakutan karena sebenarnya dia nggak mau menikah dengan Sang Kuryang, tetapi Sang Kuryang tetap memaksa sehingga kemudian mencoba bagaimana supaya bisa gagal. Maka malam-malam tengah malam kemudian dia menumbuk padi ya, membunyikan lesung. Tentu kalau seperti ini, kalau hanya sendirian tidak mungkin. Jadi pasti ada ekosistem atau ada masyarakat di sekitarnya. Jadi tidak sendirian pasti. Artinya bahwa daerah itu adalah suatu wilayah dengan kemasyarakatan yang sudah ada, yang sudah ada kemasyarakatan gitu. Tapi di area itu gitu ya, enggak di tempat lain gitu. Yang menumbuk lesung itu adalah para wanita ya. Jadi pasti wanita ada, pria juga ada. Ya. Di tengah malam saat menumbuk padi, kemudian ada kokok ayam, ya kokok ayam pertanda pagi. Sang Kuryang melihat ini belum malam, ya, ini belum pagi, tetapi kenapa sudah ada kokok ayam gitu. Ya, akhirnya tahulah bahwa itu adalah ulahnya si Dayang Sumbi. Maka kemudian marah si Sang Kuryang dan ditendangnya si perahu itu sehingga kemudian tengkurap di dalam laut ya, di dalam perairan itu. Ya, sehingga itu kemudian dikasih namalah Tangkuban Perahu. Ya, Tangkuban Perahu itu adalah gunung api. Ya, gunung api. Jadi bisakah kemudian diinterpretasi bahwa perahu itu adalah aktivitas gunung api, ya, aktivitas gunung api yang ada di tengah laut atau di tengah danau waktu itu. Yang jelas adalah di tengah perairan gitu. Ya. Nah, tentu ini akan menghasilkan geodiversity yang dibentuk oleh batuan-batuan gunung api dan batuan sedimen ya. Kenapa? Karena ada tangkuban perahu tadi ya. Tangkuban perahu yang sebenarnya itu adalah aktivitas gunung api secara
keilmuan ya, secara keilmuan seperti itu. Tetapi secara legenda itu adalah perahu yang ditendang atau ditengkurapkan. Ditendang kemudian menjadi tengkurap, menjadi Gunung Tangkuban Perahu, Tangkuban Parahu. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah sketsa ya, sketsa yang bisa kita lihat di area Bogor dan sekitarnya ya. Di situ ada Gunung Penanggungan gitu ya, gunung gunung api. Ada berbagai macam endapan gunung api. Kemudian di dalamnya ada bukit intrusi, ada karsnya, karsnya sebagai batuan sedimen, kemudian ada curug, air terjun, panas bumi, gunung api tua, dan ada kawasan mineralisasi. Artinya apa ini? Gitu ya. Ada aktivitas gunung api di dalam lingkungan air. Nah, ini mendukung bahwa Dayang Sumbi waktu itu menghendaki ada perahu yang bisa dipakai untuk berlayar di dalam air ya, dalam air. Ya. Jadi ini adalah morfologi ya, morfologi yang mendukung di situ. Ada wisata di Bukit Intrusi yang ada di sana. Di Bukit Intrusi yang ada ya, yang ada di Bukit Intrusi. Nah, Bukit Intrusi ini kemudian harus diinterpretasi ya, disampaikan kepada pengunjung gimana caranya supaya pengunjung itu tidak jenuh gitu. Ada Gunung Cariu, kemudian ada Gunung Batu Jonggol, ya ini adalah Bukit Intrusi, Gunung Batu Jonggol, volcanic neck ya. Kalau real ya, jadi dari aktivitas vulkanisme, membentuk volcanic neck atau leher gunung api. Tetapi ini juga punya cerita tersendiri ya, dan ini bisa dilakukan interpretasi. Kemudian ada Gunung Pancar ya, Gunung Pancar. Kemudian ada Hokbek Hambalang ya, Bukit Hambalang. Kemudian Gunung Pancar. Gunung Pancar ini terletak di dekat jalan menuju ya, di area menuju Gunung Salak ya. Nah, kalau kami suka sebut Gunung Pancar ini sebagai Gunung Putri ya, Gunung Putri. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, ini ke arah bawah gitu. Jadi seakan-akan ada seperti seorang putri yang sedang tidur ya, ada dua tinggian gitu. Seorang putri yang sedang tidur. Jadi di sini, ini adalah kepalanya, ini adalah kakinya, ini adalah kepalanya, ini adalah bagian dalamnya, tengah. Tuh. Konon ketika bumi diciptakan, belum ada gunung dan bumi, masih rata dengan tanah. Oleh karena itu, bumi sering dilanda bencana gempa. Melihat kondisi bumi yang tidak stabil ini, kemudian diciptakanlah gunung sebagai pasak atau pondasi agar bumi lebih aman dan tenang. Inilah sebabnya mengapa gunung ini dikenal dengan nama Gunung Pancar, yang artinya muncul yang pertama. Ya, ini arti dari Gunung Pancar. Oke. Kars Kelapa Nunggal, ya Kars Kelapa Nunggal. Sebagian besar kawasan ini sudah ditambang oleh perusahaan semen setempat. Sebagian lagi berubah menjadi lahan perumahan. Ini Karsnya. Kars Kelapa Nunggal. Kita bisa melihat ada kondikal-kondikal hill-nya ya. Jadi kalau ini ceritanya beda lagi ya. Nanti bisa kalian search ya, searching ya. Ini dari Dewata Cengkar ya. Dewata Cengkar itu adalah seorang raja Jawa waktu itu. Ya, Raja Jawa yang bertubuh besar, tinggi besar seperti raksasa, suka makan manusia. Rakyatnya, ya manusia biasa, itu menjadi santapannya sehari-hari. Situ sih. Tadinya sih awalnya Dewata Cengkar itu orangnya baik, bijaksana gitu. Tetapi karena tukang masaknya itu waktu itu memasak, kemudian memasak sup, apa sup ya, sayur gitu ya, sayur atau apa gitu, berkuah, yang berkuah, kemudian ada yang terpotong, jari terpotong atau apa yang terpotong gitu, sehingga kemudian masuk ke dalam kuah dan rasanya menjadi sangat enak. Begitu ditanya kok ini enak, resepnya apa?
karena jari saya terpotong. Maka kemudian dia minta dibuatkan serupa. Nah, sehingga rakyatnya menjadi tumbalnya. Lalu Aji Saka datang untuk menyelamatkan rakyat Dewata Cengkar dari apa yang kebiasaan yang dilakukan oleh Dewata Cengkar. Nah, karena Aji Saka ini orangnya lemah lembut, maka kemudian dia mencari cara gimana caranya supaya bisa mengalahkan. Hanya dibuat untuk Dewata Cengkar itu masuk ke dalam laut, ya. Dia lebarkan penutup kepalanya dengan syarat kalau nanti kamu masih kurang lebar maka harus memberikan ruang bagi ikat kepala saya gitu. Akhirnya Dewata Cengkar masuk ke dalam laut diikuti oleh tentara-tentaranya. Dan ini adalah punggungan-punggungan atau tubuh-tubuh dari tentara-tentara Dewata Cengkar. Tapi ingat, tentara Dewata Cengkar itu perempuan, ya. Para raksasa perempuan. Gua Godawang, Kars Formasi Bojong Manik. Ya, ini adalah data geologi yang lain. Kemudian air terjun, ya. Air terjun banyak tersebar di berbagai pelosok dengan proses pembentukan yang beraneka ragam. Ya, ini pasti punya juga ada cerita ya. Lukisan dari Anthony Payen, guru dari Raden Saleh, dilukis pada awal abad ke-19 di Rijksmuseum Belanda ditulis. Satu abad kemudian dijumpai sketsa yang mirip dengan lukisan Anthony Payen dibuat oleh geodesis dari Bogor, memperlihatkan adanya struktur kolomnar join yang sama. Nah, ini ada kolomnar join ya. Ini juga ada kolomnar join. Jadi kalau kolomnar join itu lava atau intrusi? Ada yang bisa jawab? Yang dilingkari ini lava atau intrusi? Halo, masih ada di tempat? Intrusi kayaknya. Kalau kolomnar join intrusi atau lava? Kalau intrusi gimana caranya? Dia lewat itu tuh, lewat apa? Salah ya. Kolomnar join seperti ini itu adalah lava. Jadi cara mengetahui itu lava atau bukan, maka harus diukur arah bearingnya. Ya, arah bearing itu adalah ini yang tegak-tegak ini. Ini bearing. Bearing, bearing, bearing gitu ya. Ini bearing. Dan bearing-bearing ini kalau tegak lurus ya, arah alirannya adalah tegak lurus, maka dia dari samping ya. Dari samping seperti ini. Kalau dari samping maka itu bukan intrusi, itu pasti lava. Ya, atau kalau misalnya itu bukan intrusi, daik gitu ya, sil ya. Sil, maka sil daiknya memotong gitu ya, di secara miring gitu. Atau sil gitu ya. Maka ini harus ada kontak di atas dan di bawahnya berupa baking effect ya, baking effect. Tetapi kalau nggak ada baking effect maka itu adalah lava. Jadi ini adalah batuan vulkanik. Ya, sama di sini ya. Jadi ada ini adalah lukisan, ini adalah lukisan, ini adalah datanya. Data di lapangan. Nah, lalu ke pemburu curug di Pamijahan, Kecamatan Pamijahan. Nah, ini adalah jalur ya, jalurnya. Jadi tugas seorang ahli geologi ketika harus melakukan pemanduan itu harus membuat alur ya, jalur lintasan. Jalur lintasan yang berada dalam satu lingkup tertentu. Kemudian melakukan interpretasi geomorfologi. Jadi dari lintasan ini dibuatlah seperti ini. Nanti akan menarik dia. Ketika dibuat itinerary itu akan sangat menarik. Nah, ini adalah singkapan-singkapan batuan yang ada di daerah itu. Nah, ini adalah kawasan Pongkor. Ada travertin Parong, air panas Tarikolot, kemudian panas Mimici Anten, air panas Ciguluwung,
Kawah Ratu, air panas Gunung Pancar. Lalu ada sesar tarik, Citarik. Ya. Ada gunung api yang ada di sini. Batuan sedimen formasi Cimapak. Nah, oke. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Halo? Halo? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Halo, Belum, Bu. ada pertanyaan?